apa saja yang sudah Anda lakukan di zaman kepemimpinan Anda. Ini saya menarik sekali di hari jadi Garut yang ke-213. Saya ingin berdiskusi ataupun berbincang-bincang dengan Anda. Menurut Pak Haji Rudi, kepala daerah yang mana sih yang sangat wah gitu dalam membangun Kabupaten Garut? Ya tentu semua pendiri Garut ya, terutama pendiri itu adalah para Kanjeng Dalem. Dari era Adiwijaya sampai dengan Pak Dr. Sakur hari ini, itu punya itikat. Semuanya punya itikat untuk memajukan Kabupaten Garut karena dia pemimpin. Baik dulu ditunjuk oleh Belanda, dipilih oleh DPRD, dipilih oleh rakyat ya. Dan itu juga harus punya tanggung jawab sebagai pemimpin. Nah, tentu sebagai bentuk penghormatan zaman saya ya, bahwa GOR yang kita bangun di zaman Covid, yang tanpa ada bantuan dari pemerintah provinsi atau pusat, kami beri nama sebagai Sarana Olahraga RA Adiwijaya, Kanjeng Dalem yang ke-1. Yang ke-1 ya. Atau Bupati Garut yang ke-1. Dan terus sampai dengan hari ini. Tentu kalau kita lihat ya, Garut ini dibelah dua. Oh, dibelah dua? Dibelah dua dengan Sungai Cimanuk. Oh iya. Coba kalau Kang Denny ya, ketika dari Lewi Daun ya mau ke sebelahnya itu ke Tarogong. Tarogong ya. Itu juga tidak bisa kalau tidak ada jembatan. Ya, betul. Yang membangunnya itu adalah Belanda. Oh, itu yang membangun Belanda. Belanda itu membangun yang namanya jembatan, 2 jembatan yang dibangun oleh Belanda. Satu jembatan Lewi Daun, satu lagi jembatan sini nih dengan dekat rumah sakit itu apa? Yang rumah sakit dekat rumah sakit. Jembatan itu ya. Yang kami juga buat lagi satu lagi. Nah tentu banyak dari sejarah itu ya. Sampai ada yang namanya pada waktu tahun 1890 Kanjeng Dalem atau Bupati Garut yang keempat, dia adalah spektakuler yang selalu disebut dengan Dalem Bintang. Dalem Bintang yaitu Wiratanu Datar 8 yang suka diberi nama Raden Jenong ya. Beliau itu adalah membantu dan meyakinkan Belanda bahwa jalur kereta api ini 1913-an itu jalur kereta api itu sampai dengan ke Cikajang. Oh, dari Cibatu sampai dengan ke Cikajang. Itu adalah spektakuler. Banyak lagi lah bupati, misalnya dulu Pak Iman Sulaiman. Saya masih SMP waktu itu ya tahun 77, beliau memindahkan dan membuat kantor yang sekarang ini. Ini Pak Iman. Oh, ini Pak Iman ya? Pak Iman. Pemda di lingkungan sini. Pemda di lingkungan ini adalah Pak Iman, termasuk adalah memperpanjang jalan dari RSUD dulu seperti ada jembatan sampai dengan ke sini. Jalan pembangunan itu adalah Pak Iman. Nah, terus ada lagi yang lain, misalnya Pak Taufik yang selalu menganggap bahwa Pak Taufik adalah bapak pembangunan Garut Karena tahun 86 ya, Pak Yogi saat itu sebagai Gubernur Jawa Barat, Provinsi Jawa Barat, membebaskan jalan untuk membuat bypass, bypass jalan provinsi dari mulai Tarogong, yang namanya sekarang ini adalah alun-alun Tarogong, itu sampai dengan Sukadana, yang sekarang jalan Jenderal Sudirman, itu adalah jalan provinsi. Oh, itu jalan provinsi. Pak Taufik membuat jembatan taman-tamannya, yang ke arah suci lain sebagainya dibuat, dan banyak lagi lah. Termasuk juga almarhum Pak Dede Satibi. Itu masih ingat saya bagaimana beliau menyampaikan kepada saya ingin membangun sarana olahraga yang saya teruskan. Yang kedua, beliau itu cinta sekali terhadap Kerkop, saya teruskan ya. Dan yang lainnya banyak ya. Jadi berkesinambungan lah ya. Ya, saya selalu nanya. Saya komunikasi itu karena ada infrastruktur, Pak Dede suka ke saya. Saya juga ke Pak Dede. Ke Pak Bupati yang lama, Pak, Bapak naon kapung teh Bapak teh Kerkop sarang itu tan kapung can tuntas, saya tuntaskan. Saya tuntaskan. Berarti Pak Haji Rudi selalu berkoordinasi dengan bupati sebelumnya. Iya, apa yang belum dituntaskan, ide-ide apa yang belum dituntaskan. Karena ketika saya ini Pak Momon Gandasa Smita juga punya fundamental. Tapi beliau kan sudah meninggal dunia ya. Yang dekat itu adalah Pak Dede, ke Pak Aceng pada saat itu dan ke Pak Agus Supriyadi ya saya hanya berkomunikasi lah secara biasa. Tapi kalau secara fisik saya melihat apa yang harus kita tuntaskan. Seperti itu. Jadi Kang,
bahwa peran-peran kepala daerah, kanjeng-kanjeng dalam ya, karena ini juga harus diluruskan karena saya juga melihat ya, ini harus diluruskan tentang sejarah Garut. Garut ini baru ada nama Kabupaten Garut itu kalau tidak salah antara tahun 1911-1913. Pada zaman Bupati Garut yang keempat atau tadinya Bupati Limbangan. Garut Kabupaten Limbangan sebelumnya ada dulu tapi sebelum 1816. Ya, 1813. Sebelum 1813 nama Bupati Garut Kabupaten Garut itu belum ada. Belum ada ya. Yang ada itu adalah Limbangan. Limbangan ya. Baru tahun 100 tahun kemudian ada yang namanya Kabupaten Garut di Garut. Dulu adalah Kabupaten Limbangan di Garut. Ya. Ibu kotanya tapi bukan Kabupaten Garut meskipun ada di Garut. Bukan Kabupaten Garut. Bukan Kabupaten Garut. Dulu masih tetap namanya Kabupaten Limbangan dengan Bupati R.A. Adiwijaya. Terus Bupati yang kedua, Bupati ketiganya Wiratanu Datar 7 jatuh ke anaknya Wiratanu Datar 8 itu hampir 90 tahun ya. Baru tahun 1915 itu diganti oleh Bupati Garut yang kelima itu. Aduh saya lupa lagi itu ya, lupa lagi. Nah tentu saya ingin berharap bahwa kondisi kita harus bisa memberikan penghormatan kepada mereka-mereka yang saya setuju kemarin Pak Sakur datang ke tempatnya Pak Momon. Pak Momon itu adalah saya kenal baik, beliau orang terhormat. Ke tempat dekat Masjid Agung. Saya biasa kalau saya suka biasa karena ya. Karena di situ ada yang namanya Kanjeng Dalem yang ketiga. Kanjeng Dalem yang keempat dan Raden Gahara. Raden Gahara itu yang membuat Presiden Soekarno datang ke Garut. Iya, luar biasa. Itu adalah yang menciptakan Garut itu bersih dengan menggunakan menggunakan sirene dari PTG Pabrik Tenun Garut ya. Ada jumsih bersih Garut itu sehingga dapatlah Adipura. Dan Bung Karno menyatakan wah ini adalah Garut ini sama dengan kota Intan ya. Gitu. Jadi dan yang tadi itu setelah kliennya ini ada Kartalegawa ya. Jadi Kartalegawa 1915 dalam Kartalegawa itu adalah Bupati Garut Kabupaten Garut. Kalau sebelum kemerdekaan disebutnya Kanjeng Dalem. Pak Haji kembali lagi ke flashback ke belakang. Pak Haji ini kan memimpin Kabupaten Garut sudah 2 periode, artinya 10 tahun. Di usia pada waktu itu, usia Garut berapa? Dan sekarang usia Garut itu 213. Nah Pak Haji, kalau boleh flashback ke belakang, apa saja yang sudah Anda lakukan di zaman kepemimpinan Anda? Saya masuk itu adalah menjelang ulang tahun Garut yang ke-201. 201. Jadi pada waktu itu 2014 itu 201. Nah saya sampaikan waktu itu ke DPRD bahwa kami punya gagasan-gagasan di mana kami ingin membuka 70 km jalan di utara dan 29 km jalan di selatan untuk menghubungkan antar kecamatan. Dan saya ingin orang datang ke Garut itu cepat. Ya, jadi jangan sampai orang datang ke Garut itu macet. Dan ada alternatif yaitu kami akan mengajukan permohonan reaktivasi kereta api yang dibantu oleh Asgar Jaya. Ya, Asgar Jaya itu membantu ya. Bisa ke Pak Profesor Burhanuddin bisa tanya tuh. Beliau juga bantu kita. Luar biasa ya. Pak Praup tokoh yang dirut pupuk itu juga bantu kita. Orang-orang hebat di Garut itu bantu kita. Saya sampaikan ke mereka di Jakarta, Asgar Jaya tolong bantu. Wah ada yang betul amazing bener nih. Programnya katanya seperti itu. Berarti reaktivasi yang katanya maknya Imaging Garut itu tercetus adalah dari orang ketika saya mau memaparkan. Ya memaparkan bahwa kami ingin jadi daerah industri, kami ingin membangun kawasan industri. Kami ingin menyerap lapangan pekerjaan karena berdasarkan teman saya yang jadi kepala BI saat itu, Pak Dian Rai sekarang itu kepala eksekutif OJK, bahwa Garut ini kekurangan uang beredar ini 1 triliun. Sehingga laju pertumbuhan ekonominya selalu di bawah 5. Selalu di bawah Jawa Barat itu paling rendah, Garut, Tasik, Cianjur sama lah gitu. Karena uang beredarnya kurang banyak. Nah Kang Denny, hari ini pun pengangguran terbuka Kabupaten Garut cuma 7%. Yes, 7%.
Tapi dari 93%-nya, 83%-nya Ya. itu pekerja informal, pekerja yang tidak mendapatkan gaji. Seperti tukang beca, Ya. petani, pedagang, itu informal. Dia tidak mendapatkan gaji, dia tidak yang namanya UMK itu apa? Tidak berlaku bagi mereka. Kita kebanyakan kalau berdasarkan ILO, International Labour Organization, Ya. organisasi buruh internasional, Indonesia secara agregat yang bekerja di sektor informal itu sebanyak 83%. Mungkin Garut lebih daripada 83%. Apa artinya bagi Kabupaten Garut? Artinya bahwa pendapatan yang diberikan kepada para pekerja itu tidak tetap. Oh, tidak tetap Karena ya? banyak pekerja informal. Pekerja informal itu ya PKL, ya ngojek, ya yang formalnya itu adalah yang di pabrik yang ada gaji setiap bulan. Itu yang Yang formal ya. reguler, iya pekerja formal itu Iya. itu yang kita kejar. Nah, saya ingin pada saat itu kalau gaji UMK kita waktu itu 2 juta, maka harus ada 50.000 lapangan pekerjaan. Iya. Saya waktu itu melakukan yang besar karena saya berasumsi saya hanya 5 tahun. Ya. Jadi ketika itu di birokrat juga terkaget-kaget. Nah, saya katakan untuk birokrat, kamu nggak usah mikirin ini, biar politik anggaran saya dengan DPRD. Kalian SPIP aja, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah. Iya. PP 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah. SPIP aja. Iya. Satu, pengelolaan aset. Anggaran yang efektif dan efisien. Ya, yang ketiga adalah anggaran yang efektif dan efisien. Yang ketiga, satu aset ini tidak melakukan proses perbuatan melawan hukum di dalam proses tersebut itu ya. Dan itu yang kamu harus lakukan bilang. Kepada saya ketika saya pidato, ketika saya masuk, saya perhatikan tentang disiplin pegawai negeri sipil. Minggu kedua ketika saya masuk, saya sosialisasikan PP 60 tahun 2008 tentang SPIP. Nah, kembali ke yang tadi itu, kenapa dulu Amazing Garut jadi Amajong Garut? Nah, itu amazing. Saya jadi Amajong karena ya begitu saya ingat aja. Saya ingin ada kantor puskesmas yang bagus di situ. Perencanaannya tidak benar, Pak. Oleh PUPR dulu itu ya. Oh, tidak benar Iya, perencanaan. yang Kadungora itu kan biasa kenapa saya bilang di bawah? Iya. Harusnya di atas. Dan saya lakukan, Pak. Saya lakukan. Hanya dari 75 km itu, duitnya ada dulu. Saya sudah menghitung. Ketika saya ngomong, duitnya ada. Tidak dari provinsi, tidak dari pusat, dari APBD sendiri. Ya. Saya efisiensi. Kayak Pak Prabowo sekarang aja, saya efisiensi. Tapi 2006 tiba-tiba ya, ada yang namanya uang sertifikasi yang kepake sama Pemda Garut sejak 2009 ya. Itu harus dikembalikan dan diperhitungkan. Itu sejauh 175 Miliar. kilometer. 175 miliar. Akhirnya yang sudah ada DED itu ya, satu jalan dari Kadungora menuju ke Sigobi. Ya sudah ada. Ya. Itu yang sukses dibebaskan. Sukses. Tapi konstruksinya baru dengan sampai Sarkanjut. Lingkar luar leles karena di situ ada kawasan industri supaya tidak macet. Ya. Di kawasan Caksin ada lingkar luar leles, itu sukses. Sampai Kadungora ya. Sampai Kadungora itu sudah. Nah, ada lagi jalan Ibrahim Aji itu seharusnya sampai dengan ke daerah ke daerah Cilawu itu yang Muhammadiyah itu Oh ya, itu Darul Arkom itu. Darul Arkom dekat Ya daerah dari Cimaragas. Jadi dari sini ke Cimaragas ada DED-nya. Jalan GSW Garut Sukoning. Ada itu Garut duitnya Sukoning. sudah ada. Yang satu lagi adalah jalan dari Limbangan Barat dan satu jembatan lagi itu adalah sampai dengan ke Malangbong. Itu ada, dan di selatan itu yang ada itu hanya satu, yaitu dari Pangrumasan. Coba kalau ada orang Pangrumasan, dari Pangrumasan ya mau ke Cisompet dan mau ke Cibalong, sekarang sudah ada jalan hanya kurang lebih sekitar 1 kilometer. Itu saya tembus. Dan sekarang itu orang Pangrumasan mau ke Cikondang yang tadinya harus keliling, sekarang itu tidak perlu keliling ya. Kan sudah ada jalan ya. Nah, hanya itu. Ke Gunung Jampang juga hanya itu. Jadi masih belum banyak yang dibuat oleh kita. Kenapa? Karena memang anggarannya pada periode pertama itu ada anggaran yang
terambil sama dana sertifikasi 175 miliar. Kalau 2019 kan kita tahu ada Covid. Laju pertumbuhan ekonomi pun minus ya. Bedalah dengan kondisi sekarang. Jadi kondisi sekarang ini itu lebih enak, Pak. Duit itu banyak. Cuma Kondisi saat ini duit enak banyak. Kata siapa tidak banyak? Duit hari ini adalah banyak. Oh. Tapi dikelola oleh pemerintah pusat. Oh. Kota Bandung nggak ada masalah.